Kita mudah-mudahan lancar sampai UTS, sampai pertemuan ke-7. Tidak ada demo-demo lagi deh. Ya. Baiklah, jadi kita mengulang minggu lalu tentang pertidaksamaan ya. Jadi pertidaksamaan itu ya jadi kalau satu pertidaksamaan itu adalah suatu bentuk fungsi ya yang menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Jadi kalau ada bentuk persamaan fungsi misalkan ini ya, kalau persamaan itu pakai tanda sama dengan 3x min 17 sama dengan 0, x kuadrat min x min 6 sama dengan 0 ya. Jadi kalau persamaan itu penyelesaiannya hanya terdiri dari satu bilangan saja atau beberapa bilangan terbatas ya, berhingga itu atau terbatas jumlahnya, berhingga atau terbatas. Jadi kalau persamaan itu ya 3x min 17 pasti x-nya itu hanya satu nilai saja, yaitu nih kalau 3x min 17 jawabannya pasti x-nya itu adalah sama dengan 7. Apa ya, ini caranya tinggal mudah diikutin. Jadi 3x itu sama dengan 4 tambah 17 sama dengan 21, berarti x-nya sama dengan 21 bagi 3 sama dengan 7. Sedang ini kalau x-nya berpangkat 1, berarti menghasilkan satu nilai saja. Ya. Sedangkan kalau x kuadrat min x min 6 sama dengan 0, maka ini kalau difaktorkan ya, karena x kuadrat, x-nya pangkat 2, berarti menghasilkan dua nilai x yang memenuhi persamaan ini. Jadi kalau kita faktorkan itu x min 3, x plus 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3, x-nya sama dengan min 2. Jadi dengan kata lain, kalau persamaan itu menghasilkan penyelesaiannya adalah terdiri satu bilangan atau sejumlah bilangan terbatas atau berhingga. Ya. Kalau pangkatnya 1 hasilnya 1 angka, pangkatnya 2 hasilnya 2 angka. Ya. Sedangkan bentuk pertidaksamaan, kalau pertidaksamaan itu hasilnya tidak ada tanda sama dengannya, tapi pakai lebih kecil atau lebih besar. Bisa juga lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Halo? Kenapa? Ada kendala apa? Iya Bu, yang layar yang Ibu bagiin nggak nampil di saya Bu, nggak nampil di saya. Yang lain nampil nggak? Di gua ada. Iya, itu jadi semalam. Nampil Bu. Ada. Oh, berarti yang nggak nampil siapa tadi? Dimas Bu. Oh, ada. Webnya Bang, refresh Bang, kalau nggak aplikasinya refresh. Aplikasinya refresh. Gitu ya. Iya Bang, coba. Pakai laptop apa pakai HP? Pakai HP Bu, soalnya laptop saya nggak memungkinkan buat ikut Google Meet. Oh gitu, jadi inilah kan kalau ada Google Meet justru pakai itu aja. Nah, Google Meet pakai akun Bani Saleh kan pakai email ya? Iya Ibu. Harusnya bisa kalau ada email mah. Udah 2 hari nih Bu, saya juga bingung. Semalam juga saya ikut kelas nggak ada layar ininya, layar tampilannya Bu. Oh. Pin manual. Ini dari mana ya? Bentar loh. Ya udah. Oke Dimas, oh iya ya Dimas ganti HP kan harus beli. Oh iya. HP baru kan? Oh. Tentang. Coba. Oke? Oke Bu. Udah dapat Bu. Udah dapat ya wes. Ya udah ya. Jadi kalau bentuk pertidaksamaan atau ketidaksamaan ya tadi tanda sama dengannya tinggal diganti aja menjadi lebih kecil ya atau lebih besar atau lebih kecil sama dengan ini lebih kecil lebih besar gitu ya. Jadi kadang-kadang Anda bingung lebih kecil yang ini apa lebih besar ini. Kalau menghadap ke kanan itu menghadap ke kanan itu lebih kecil, kalau menghadap ke kiri lebih besar ya. Jadi kalau tadi 3x min 17 sama dengan 4 jawabannya x-nya sama dengan 7. Tapi kalau lebih kecil 4 berarti ya jawabannya x lebih kecil 7. Bilangan lebih kecil 7 itu berapa ya? Banyak sekali, tak terhingga jawabannya. Nah, 7, dengan lebih kecil 7 itu bisa 6, bisa 5, bisa 4, bisa 3, bisa 2, min 1, min 2, min 3, min 5, sampai min tak hingga. Oleh karena itu jawabannya dalam bentuk selang min tak hingga sampai 7. Ya. Jadi jawabannya adalah min tak hingga sampai 7. Ya, jadi jawaban, kalau untuk pertidaksamaan jawaban itu tak terhingga. Ya. Untuk semua bilangan real tak terhingga. Itu belum lagi yang bilangannya pakai koma-koma, itu banyak sekali. Nah, demikian juga ini ya, kalau x kuadrat min x min 6 sama dengan 0, maka untuk yang B itu namanya kita perlu namanya selang interval ya. Soal yang B perlu selang atau interval. Kenapa? Karena itu tadi jawabannya itu adalah berapa tadi? 3 dan min 2 ya. 3 dan min 2
itu berarti jawabannya itu apakah lebih kecil 3 atau lebih kecil 2 atau lebih besar 2 atau diantaranya itu. Nah itu kita perlu yang namanya selang ya. Selang atau ini himpunan penyelesaian dalam bentuk selang atau interval ya. Selang itu seperti ini ya. Jadi kalau X antara A dan B berarti penulisan selangnya ya dalam kurung A, B. Nah kalau dalam grafik bilangan begini. Ini artinya A-nya antara A dan B, A-nya nggak ikut, B-nya nggak ikut. Kalau yang demikian itu X antara A dan B tapi A-nya ikut dan B ikut, berarti ini adalah selang tertutup. Ya. Kalau begini berarti A-nya ikut, B-nya ikut. Ya, berarti ini adalah dalam garis bilangan ya ini ikut. Kalau ada juga menggunakan buletan ya, buletan penuh A sampai B. Kalau ini ada buletan kosong gitu ya. Ini bisa juga diganti yang begini nih. Yang bentuk yang misalkan AB itu, misalkan yang AB itu begini ya. Ini ada A. Ya. Sorry. Kemudian ini ada B. Ya. Nah, ini antara A dan B kalau itu ini selang terbuka itu biasanya pakai gini nih bisa nih. Buletan kosong, ini kosong. Tapi ini kosong ya. Ini kalau ini kan buletan penuh. Buletan kosong itu gimana ya caranya? Ya. Buletan kosong itu kemarin gimana ya? Insert, format. Jadi buletan kosong begini. Nah, kok hijau? Ini kosong ya dalamnya ya. Dalamnya kosong. Jelek banget. Dalamnya kosong gitu lah. Ya, dalamnya kosong. Berarti A-nya nggak ikut kalau begini. Demikian juga B-nya kalau kosong. Kalau kosong itu nanti berarti B-nya nggak ikut juga. Berarti ini juga B-nya kosong ya. Kosong itu artinya B-nya nggak ikut. S-nya buletan kosong. Nggak buletan kosong. Harus gede ya. Kadang-kadang begini ya. Kalau selang terbuka itu artinya A dan B nggak ikut berarti dibolongin. Tetapi kalau yang tertutup itu A dan B-nya ikut tadi buletan penuh. Buletan penuh itu berarti A dan B-nya ikut. Gitu ya. Nah demikian juga seterusnya kalau antara A dan B tapi A-nya termasuk atau ikut maka ini A-nya yang penuh, B-nya yang terbuka. Dan seterusnya ya. Kalau ini lebih kecil B itu berarti semua bilangan B ke kiri, berarti tak terhingga jumlahnya. Demikian juga lebih kecil sama dengan B sama B ke kiri tapi B-nya ikut. Kalau lebih besar A berarti lebih besar A ke semua garis ke kanan dan seterusnya. Ya. Kalau tak hingga sampai tak hingga adalah semua garis bilangan real. Ya. Jadi nanti penyelesaian dalam ketidaksamaan harus menyertakan grafik tangan. Ya. Biasanya itu terutama yang untuk dalam interval 2 nilai. Kalau ini sih yang nomor 1, ini nggak usah pakai ini nggak apa-apa. Atau kalau kita buat grafiknya bagaimana? Kalau kita buat grafiknya ini ya gambarnya seperti tadi. Lebih kecil 7, ya. Kemudian 7-nya di sini ada angka 7. Sini ada angka 7 ya. Kemudian kemana gambarnya? Gambarnya adalah 7-nya nggak ikut. Berarti 7-nya nggak ikut itu berarti nanti buletan kosong tadi. Buletan kosong tadi. Ya, tapi 7-nya nggak ikut. 7-nya nggak ikut itu berarti tadi bolong ya. Bolong yang seperti ini. Nah, bolong. Berarti 7-nya nggak ikut.
Nah, lebih kecil 7, berarti lebih kecil 7 itu adalah semua bilangan ke kiri, ya. Ke kiri lebih kecil dari 7. Terus ke kiri ya. Jadi sampai minta hingga. Terus ke kiri lebih kecil 7. Ya, sampai minta hingga. Kalau lebih besar 7 ke kanannya. Kalau begini berarti 7-nya enggak ikut. Ya. Nah, sedangkan yang nomor 2 tadi adalah ini ya. X kuadrat. Oh, di sini ada jawabannya tadi udah. Ya. Nah, ini. X kuadrat min X min 6 lebih kecil 0. Ya, selesaikan persamaan kuadrat X kuadrat min X lebih kecil 6. Berarti X kuadrat min X min 6 lebih kecil 0. Atau kalau kita faktorkan kan tadi X min 3 kali X plus 2 lebih kecil 0. Berarti kalau dia sama dengan 0, jawabannya min 2 dan 3. Nah, ternyata yang kita cari bukan min 2 dan 3-nya justru. Tetapi berapa X kalau dikalikan persamaan ini lebih kecil 0. Maka 2 dan 3 itu hanya sebagai batas dalam garis bilangan. Ya. Ini min 2 dan 3 sebagai batas dalam garis bilangan. Ya. Nah, antara min 2 dan 3 kita masukkan, ini mana yang plus min plus ya. Tadinya itu min 2 dan 3. Jadi pertamanya itu gini caranya. Pertamanya itu hanya adalah garis min 2 dan 3. Pertamanya itu adalah ini min 2 ya. Ini min 2. Ingat kalau yang min 2 itu pasti di kanan. Di kiri yang lebih besar pasti di kanan. Ya. Di sini misalkan 3. Ya. Nah, sekarang mana daerah yang ya kan ini sudah dibagi dalam 3 batasan. Ini nanti ada bulatan ya, nanti ada bulatan nggak saya tulis ya. Atau tanda kurung begini juga boleh. Kalau Anda bingung ya pakai tanda kurung begini boleh. Ya. Tanda kurung itu berarti bulatan yang kosong. Ya. Nah, kita masukkan angka-angka selain min 2 dan 3 ya sebagai uji di sini. Misalkan kita masukkan angka 1 gitu ya. Angka 1 itu di sini, angka 1. Angka 1 itu terletak antara min 2 dan 3. Berarti kalau angka 1 kalau kita masukkan ke persamaan ini, 1 kuadrat itu 1 dikurang 1 adalah 1 kurang 1 0 kurang 6 min 6. Berarti daerah sini adalah min 6. Daerah ini adalah hasilnya min 6. Min. Nggak bisa nulis ya di sini. Saya isi di sini adalah daerah min 6. Ya. Sorry, min 6 itu berarti nilainya adalah min. Ya. Itu adalah semua angka di antara min 2 dan 3. Jadi kalau antara min 2 dan 3 kalau kita masukin hasilnya min semua. Masukin 0 juga min, masukin 2 juga min ya. Nah, berarti otomatis nanti setelah min langsung di sini plus ya. Langsung itu di sini pasti berubah tanda jadi plus. Ya. Berubah tanda jadi plus. Demikian juga di sini. Setelah min juga pasti berubah tanda jadi plus. Jadi wilayah antara min 2 dan 3 menghasilkan persamaan ini yang nilainya negatif ya. Kemudian lebih kecil dari min 2 kalau kita masukkan ke persamaan ini adalah positif. Kalau lebih besar 3 juga positif. Nah, yang kita cari adalah daerah yang lebih kecil 0 nih. Daerah yang lebih kecil 0 itu artinya daerah yang negatif. Bilangan lebih kecil 0 itu adalah bilangan negatif. Maka yang kita cari adalah nilai yang negatif. Berarti terletak antara min 2 sampai 3. Ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X nih. Himpunan penyelesaian adalah X di mana X terletak antara min 2 sampai 3. Atau dalam selang kurung buka min 2,3 kurung tutup. Gitu ya. Nah, demikian juga yang ini sama ya, ini persamaan kuadrat. Jadi kalau persamaan pangkat 2, Anda harus buat menjadi persamaan pangkat 2 yang kiri 0 ya. Yang kanan harus di-nolkan. Yang kanan seperti ini kan tadi kanannya 6 dipindah ke kiri supaya menjadi persamaan kuadrat yang kanan jadi 0.
Demikian juga ini udah 0 soalnya. 3x kuadrat min x min 2, maka kita ada dua nilai x yang memenuhi persamaan. Kalau kita buat persamaan, ini ada dua nilai x yang memenuhi persamaan ini. Bisanya menggunakan rumus ABC ya, atau menggunakan ini, faktorisasi. Kalau menggunakan rumus ABC itu yang begini rumusnya. Anda masih ingat ya? Jadi rumus ABC itu adalah X12 ya, X1 dan X2 sama dengan min B plus minus ya, plus minus itu bisa yang satu plus yang satu min, plus minus ada nggak ya? Ya plus minus lah ya pokoknya, satu plus satu min, susah nyarinya jadi ya. Nah, ini plus min ya, plus atau min ya. Kalau X1 berarti pakai plus, nanti akar dari B kuadrat min 4AC ya. Akar D. Akar pakai simbol ini. Akar D. Akar dalam kurung B pangkat 2 min 4AC. B pangkat 2. Ya. Jadi masih ingat itu rumus-rumus itu. B pangkat 2 min 4AC. Min 4AC ya. Dibagi 2A. Kurung tutup lagi per 2A. Ingat ya. Jadi nanti kalau X1 itu pakai plus, kalau X2 nanti pakai min. Min B min. Nah, ini akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, itu adalah rumus ABC itu. Tapi kalau selama Anda memudah mencari faktorisasi, pakai faktorisasi saja. Jadi kadang-kadang agak ribet ya. Jadi kalau 3x kuadrat min x min 2 itu caranya yang depan 3x kuadrat itu pasti 3x kali x ya. Min 2 itu adalah bisa plus 2 kali min 1, bisa min 2 kali 1. Berarti sini plus 2 kali min 1. Nah, baru kalau di sini pakai 3x Anda harus cek ya. 3x kali x 3x kuadrat, 3x kali 1 min 3x, 2 kali x plus 2x. Min 3x plus 2x hasilnya di sini adalah min x ya. Kemudian 2 kali min 1 min 2 sudah benar. Jadi faktorisasi ya atau perkalian ini sudah benar. Sehingga diperoleh kalau ini sama dengan 0 maka diperoleh ini menjadi min 2/3, yang ini menjadi 1. Ya. Kita masukkan dalam garis bilangan tadi caranya sama dengan ini. Ini min 2/3 di kiri, 1 di kanan. Kita uji bilangan selain angka ini. Paling gampang itu kalau ini tidak ada, kalau x-nya tidak ada angka 0, kita uji angka 0. Ya, masukin 0 di sini. 3x kuadrat min x yang kita ganti x-nya 0 min 0 0 min 2. Nah, di sini 0 itu di sini. 0 di antara min 2/3 sampai 1 ya. Maka daerahnya min ya. Kenapa? Karena hasilnya tadi min 2, berarti min. Pindah plus. Nah, di sini yang dicari adalah yang lebih besar 0. Lebih besar 0 adalah daerah positif. Daerah positif berarti di sini, sama di sini. Ya, di kiri dari min 2/3 atau minta hingga sampai min 2/3 atau 1 sampai tak terhingga terus. Sehingga penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x lebih kecil min 2/3 atau V itu atau ya, x lebih besar 1. Jadi Anda pintar-pintar di faktorisasi di sini. Kalau tidak bisa faktorisasi pakai rumus ABC yang seperti ini. Ya. Ini kayaknya kemarin sudah sempat dibahas dikit ya. Nah, sekarang nih, oh iya kemarin yang saya bilang ada 40 soal ya. Lah ini ada latihan-latihan ya sampai 40 soal. Ya, ini bisa dibuat latihan. Nah, nanti diteruskan dengan persamaan nilai mutlak. Nah, coba kita lihat. Nah, soal-soal latihan ini ada kalau nomor ini soal-soal yang nomor 5 dulu ya. Tunjukkan masing-masing selang berikut pada garis regil ya, gampang ya. Min 4 sampai 1 caranya seperti tadi. Membuat selang seperti ini. Ya. Membuat selang seperti ini nomor ini. Nomor 5 dulu ya. Tunjukkan masing-masing selang berikut pada garis regil ya, gampang. Kemudian gunakan cara penulisan untuk selang-selang berikut.
Ini berarti X-nya antara 2 sampai 7 ya. Jadi kalau kita lihat yang ini adalah yang A antara 2 sampai 7. Kalau yang ini min 4 sampai min 3 sampai 4 tapi min 4-nya ikut pakai sama lebih kecil sama dengan. Kalau ini di kiri min 2 berarti min 2 ke kiri. Artinya min tak hingga sampai min 2. Kalau ini selang tertutup min 1 sampai 3 berarti min 1-nya ikut sampai 3-nya ikut. Sudah ada jawabannya di sini. Nah, jawaban nomor 6 ini soalnya nomor 6 saya ini nomor 6 itu di ya. Jawaban nomor 6 2 sampai 7 ini ya, garis ini 2 sampai 7 berarti jawabannya X antara 2 sampai 7 atau dalam selang 2 selang kurung buka 2,7 kurung tutup. Kalau ini min 3 sampai 4 min 3-nya ikut berarti pakai sama dengan di sini. Kemudian ini 2 ke kiri berarti lebih kecil min 2 atau min tak hingga sampai 2, 2-nya ikut. Ya. Nah sekarang soal nomor 1 sampai 4 yang tadi. Soal 1 sampai 4 ini ya. Pertidaksamaan dalam bentuk pecahan. Kemudian X pangkat 3 dan perkalian X pangkat 4. Ya. Kalau dalam bentuk pecahan sudah linear begini ya udah hasilnya langsung saja. Ya. Ini adalah soal nomor, coba ini saya hapus dulu. Ini adalah soal nomor 3 sampai ya, nomor 1 sampai 4. Nomor 1 ya. Kalau soalnya sudah demikian ya, dia sudah merupakan perkalian sudah merupakan pembagian dari fungsi pangkat 1. Ya. Itu mudah tinggal dimasukkan saja. Berarti X-nya itu kalau yang atas kalau disama dengan kan 0 berarti ini X-nya 1, yang bawah X-nya min 2. Ya, jadi kalau kita dalam garis bilangan ini seperti ini. Ya, ini gambarnya. Berarti kita masukkan yang atas itu, ini lebih besar sama dengan ya. Berarti yang atas itu sama dengan 1. Ya. Tapi kalau pembagi itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti tidak boleh sama dengan min 2. Berarti ini kalau kita buat, ini yang min 2 itu sebetulnya min 2 itu adalah bulatan kosong. Bulatan kosong ya. Bulatan kosong. Nah, yang sini tuh kosong. Jadi kok ini bolong ini. Artinya min 2-nya tidak ikut. Kenapa? Karena kalau min 2-nya ikut ini dimasukkan sama dengan 0. Kalau pembagi itu tidak boleh 0. Berarti kita masukin aja nih min 2 dan 1 ya. Ini langsung jawabannya yang atas 1, yang bawah min 2. Kemudian kita uji. Ujinya pakai uji 0 aja. Di sini kan 1 dan min 2 berarti tidak ada 0 kan. Nah, kita masukin misalkan kalau X-nya 0. Bagaimana kalau X-nya 0 ya berarti 0 kurang 1 itu min 1 dibagi 2. Min 1 bagi 2 itu min setengah berarti hasilnya min. Berarti di sini min. Kalau min pasti di sini plus, di sini plus. Nah, yang kita cari adalah lebih besar sama dengan 0 berarti jawabannya adalah sini. X lebih kecil min 2 ya. Atau X lebih besar sama dengan 1. Kenapa ini nggak pakai sama dengan? Karena nggak boleh kalau sama dengan jadi 0. Kalau 1 boleh sama dengan, kenapa? Karena memang soalnya pakai sama dengan. Ya. Jadi himpunan penyelesaian dari nomor 1 adalah X lebih kecil min 2 atau X lebih besar sama dengan 1. Dalam bentuk selang itu min tak hingga sampai min 2, union atau min 1 sampai tak hingga. Ya. Nah sekarang bagaimana seperti soal nomor 2? Nomor 2 ingat, dalam pembagian fungsi atau perkalian fungsi, yang kanan harus 0. Ya. Halo, siapa ya? Yang kanan harus 0 ya. Jadi yang kanan ini kan angkanya 1. Yang kanan harus 0 maka dipindah. Yang nomor ini sorry ini soal nomor nomor 3 lagi. Oh iya saya mengganti ini nggak bisa tadi ya. Itu yang saya soal nomor 2 bukan nomor 1 nih, kok 1 lagi ya. Udah maksudnya nomor 2 deh. Kadang-kadang kesulitan nulis ya. Jadi ini nomor 2. Maka yang 1 ini saya pindah ruas kiri menjadi X
2x min 5 dibagi x min 2 min 1. Ya, ini min 1. Min 1. Ya, lebih kecil sama dengan 0. Nah, karena ini ada min 1 itu supaya saya bisa tambahkan dengan depannya atau saya kurangkan dengan depannya, maka min 1 saya buat menjadi pecahan yang sama dengan kirinya. Jadi min 1 kali x min 2 dibagi x min 2. Ya. Jadi supaya ini saya bisa jumlahkan dengan depannya, maka ini saya buat pecahan. Sehingga di sini menjadi 2x min 5 min x. Berarti sama dengan x, ya kan? Kemudian min 5 dikurangi min 1 kali min 2. Jadi min 5 plus 2, jadi x min 3. Min 5 plus 2 itu x min 3. Yang bawah jadikan 1 karena sudah penyebutnya sama. Berarti hasilnya menjadi ini. X min 3 dibagi x min 2 lebih kecil sama dengan 0. Nah, kalau sudah demikian berarti sama dengan nomor 1. Jadi udah 0. Berarti langsung jawabannya. Yaitu x-nya sama dengan 2 dan x-nya sama dengan 3. Jadi 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 itu merupakan batas dari garis bilangan yang kita cari. Maka kemudian kita mana yang min yang plus kita uji lagi. Masukkan misalkan lebih kecil dari 2 atau antara 2 dan 3 kan bilangan yang udah dekat yang nggak usah ya, jangan dipakai. Misalkan 2,5 gitu repot kita masukinnya. Misalkan masukin bilangannya itu x-nya 4 gitu aja. Kalau x-nya 4 berarti ini x kurang 3 berarti 1. Ini 4 kurang 2 berarti 2. 1 per 2 berarti positif ya. 1 per 2 itu bilangan positif. Berarti ini plus. Ke sini negatif, ke sini positif. Nah, yang kita cari adalah daerah yang lebih kecil sama dengan 0. Berarti antara 2 dan 3. Kenapa? Karena lebih kecil 0 itu berarti daerah negatif. Berarti antara 2 dan 3. Berarti x-nya itu harus terletak antara x antara 2 dan 3. 3-nya boleh sama dengan. Kenapa? Karena ini soalnya memang pakai sama dengan. Tapi 2-nya tidak boleh sama dengan. Kenapa? Karena dia pembagi. Jadi x itu antara 2 sampai sama dengan 3. Atau dalam selang ya kurung buka 2, 3 kurung tutup. Ya. Kurung tutup penuh. Ya. Jadi semua dalam bentuk pertidaksamaan kita buat faktorisasi, yaitu kita cari x-nya ini ya. X-nya ketemu, ini x-nya juga ketemu, kita lukis dalam garis bilangan. Ya. Sehingga nanti garis bilangan itu merupakan syarat dalam penyelesaian pertidaksamaan. Kalau ujian tidak menggunakan kalau ada tugas atau ujian tidak menggunakan pertidaksamaan tidak menggunakan garis bilangan, itu jawabannya kurang ya. Demikian juga tadi nomor 3. Soalnya saya copy lagi. Soal nomor 3 adalah x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4x lebih kecil 0. Ya ini. Nah ini x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4x semua mengandung faktor x. Ingat, kalau x pangkat 3 berarti ada 3 penyelesaian, yaitu x1, x2, dan x3. Ya. Kalau ini x-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti yang nomor 4 juga ada 4 penyelesaian dari x. Ya. Nomor 3 dulu, ini mengandung x semua, tiap suku, maka saya keluarkan x-nya. Berarti nomor 3, x, ya. Kalau kita keluarkan x-nya menjadi x kuadrat min 5x plus 4 lebih kecil sama dengan 0. Ya. X dalam kurung x kuadrat min 5x plus 4 lebih kecil sama dengan 0. Atau dalam kurung x dalam kurung x min 4. Ini ingat, ini faktorisasi biasa ya. Jadi x kuadrat itu sama dengan x kali x. Plus 4 itu kalau supaya hasilnya min 5 itu adalah min 4 kali min 1. Kalau dikalikan plus 4 kalau dijumlahin min 5. Sehingga faktorisasinya menjadi x kali x min 4 kali x min 1 lebih kecil sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya ini adalah 0. Yang ini sama dengan 1, yang ini sama dengan 4. Ya. Jadi x min 1 sama dengan 0 berarti x-nya 1. X min 4 sama dengan 0 berarti x-nya 4. Nah, kemudian berarti 0, 1, dan 4 itu merupakan batas-batas daerah yang kita cari. Nah, kita masukkan aja misalkan antara ini 0-nya sudah ada, jangan dimasukin lagi. Masukkan misalkan antara 1 dan 4 itu angka 2 misalkan. Angka 2 dimasukkan ke sini. 2 kali 2 min 4 itu min 2 ya. 2 min 4 itu min 2. 2 kali min 2 min 4 kali
2 kurang 1, 1. Berarti hasilnya negatif. Min. Kalau kita masukin angka 2, 2 tuh di sini, hasilnya adalah negatif. Min, min, min. Maka ke sini plus, ke sini min lagi. Yang kita cari sekali lagi yang lebih kecil sama dengan 0, berarti daerah negatif. Berarti lebih kecil 0 atau antara 1 sampai 4. Ya. Jadi yang kita cari adalah daerah lebih kecil 0, berarti daerah yang negatif yaitu X lebih kecil sama dengan 0 atau X terletak antara 1 sampai 4. Ini pakai sama dengan semua. Kenapa? Karena soalnya pakai sama dengan. Ya. Jadi kalau soalnya pakai sama dengan, sini pakai sama dengan semua. Kecuali pembagi ya. Atau dalam selang interval maka ya X itu terletak antara kurung buka min tak hingga sampai 0 kurung tutup union kurung buka 1 sampai 4 kurung tutup. Nah, udah ya. Kemudian nomor 4 juga sama. Nomor 4 tuh X plus 1, X min 1 pangkat 2, X plus 3. Jadi ada 4 penyelesaian. Yaitu apa aja? X plus 1 berarti hasilnya min 1. Kalau X min 1 berarti X-nya sama dengan 1, tapi ada 2 kali. Satunya itu ada 2 kali. Ya. Jadi X-nya itu min 1, 1, 1, dan sini 3. Jadi kalau kita lihat di sini nanti satunya itu ada 2 kali. Ya. 1, kemudian 1, ya. Jadi berimpit ya. Jadi min 1, 1, 1, 3, dan jadi ada 4 batas ya. Min 1, 1, 1, 3. Tapi nanti satunya dianggap berimpit. Oke, kita masukkan. Sekarang untuk menguji daerah mana yang negatif, daerah mana yang positif, kita masukkan. Misalkan biasa ini tidak ada angka 0, kan jawabannya min 1, 1, 1, 3. Berarti tidak ada angka 0. Angka 0 boleh kita buat pengujian. X-nya kita ganti angka 0 di sini 1. Di sini akan ganti angka 0 min 1 pangkat 2, 1. Plus kali plus positif. X min 3, min 3. Berarti kalau X-nya 0 hasilnya negatif. 0 itu di mana? 0 itu antara min 1 sampai 1. Ya. Berarti ini negatif. Nah, harusnya di sini itu ada tanda positif. Kan kalau habis negatif kan tanda positif. Kemudian negatif lagi, kemudian positif lagi. Jadi, kemudian ini tadi 0 itu di sini ya. Tadi 0 itu di sini. 0 itu di sini ya. 0 tapi bukan batas. 0 hanya sebagai uji. 0 tadi di sini. Jadi 0 di sini tapi bukan batas ya, itu hanya sebagai penguji. Jadi kalau 0 tadi negatif, maka pindah tanda positif, pindah tanda lagi positif, kemudian negatif, kemudian positif. Nah, karena 1 itu adalah angka yang berimpit, maka yang ini kita hilangkan satunya salah satu. Nah, jadi otomatis positif, negatif, negatif lagi, positif. Ya, jadi harusnya tadi positif 1, negatif. Tapi karena angka 1 itu sama, maka yang ini 1 kita hilangkan. Nah, maka daerahnya adalah positif, negatif, positif. Ya. Sehingga yang kita cari adalah lebih kecil 0, ya berarti antara min 1 sampai 3 ini. Ya. Semua bilangan antara min 1 sampai 3. Jadi jawaban himpunan penyelesaiannya adalah min 1, X sampai 3. Ya. Itu. Jadi kenapa yang dipakai yang negatif? Karena di sini daerah lebih kecil. Ya, itu jawaban 1 sampai 3. Nah, selanjutnya itu soal-soal itu mudah ya. Seperti ini. Nomor 7 sampai nomor mana nih? Nomor 7 sampai dengan nomor 12 itu mudah, tinggal pindah-pindah aja. Ya. Tinggal pindah-pindah. Ya, nomor 7 misalkan. Jadi kalau kita selesaikan nomor 7 itu adalah ya, jadi nomor 7 tuh nomor 7 ya. Itu kalau kita pindah 4X lebih kecil, tadi hasilnya adalah 4X min 3X ya. Lebih kecil 5. Oke, lebih kecil pakai lebih kecil aja ya, ngapain pakai ini. Lebih kecil pakai lebih kecil aja. Lebih kecil 5 ya.
Nah ini pokoknya kalau ini hanya pindah-pindah luas plus jadi min, ini juga pindah luas kanan jadi plus 7. Plus 7 ya. Jadi kalau kita teruskan ini menjadi 3x min 4x min 3x berarti ya x. Berarti x lebih kecil dari 12. Jadi semua bilangan x lebih kecil dari 12 ya. Itu HP-nya. Jadi nomor 7 sampai nomor 12 mudah. Ya. Bentar ya. Bu, maaf Bu, kecepatan Bu. Ya. Jadi semua x lebih kecil dari 12. Ya. Demikian juga misalkan nomor 12 ya. Saya tambahkan misalkan nomor 12 ya. Nomor 12 itu kalau kita selesaikan menjadi berapa nih? Langsung ini juga sama nomor 12 ya. 3x plus 5 lebih besar 7x plus 17. Berarti ya nanti 3x min 7x lebih besar dari 17 min 5. Nah ini dia. 3x min 7x itu adalah min 4x. Ya. Lebih besar dari 17 min 5 adalah 12. Nah sehingga di sini adalah x-nya. X-nya itu adalah, nah ini supaya menjadi x kan dibagi min 4 ya. Kalau dibagi min maka ini tandanya berubah. Kalau pembaginya di sini x-nya mengandung koefisien min maka ini tandanya berubah. Kenapa? Karena dibagi negatif. Lebih besar dibagi min jadi lebih kecil. 12 dibagi min 4 berarti min 3. Gitu ya. Ini x lebih kecil min 3. Jadi kalau ini adalah x yang mengandung koefisien min berarti dibagi min negatif maka lebih besar menjadi lebih kecil. 12 dibagi min 4 adalah min 3. Ya. Nah demikian juga misalkan nomor 13. Nomor 13 yang mudah ya. Nomor 13 itu mudah ya. Jadi ini diantara ya nomor 13 itu. Di min 6 lebih kecil 2x plus 3 lebih kecil min 1. Dan kita cari adalah x itu antara berapa. Maka fungsi yang di tengah ini, maka 3-nya dikurangkan dulu. Dihilangkan dulu sehingga dikurangin 3 semua. Jadi nanti min 6, min 3 ya, lebih kecil dari lebih kecil dari ini kenapa lebih kecil kok begini? Lebih kecil dari 2x ya. Lebih kecil dari min 1 min 3. Ya. Jadi supaya pertama 3-nya dihilangkan berarti ini dikurangi menjadi yang tengah 3-nya hilang. Nah, sekarang baru di sini juga ini adalah min 9 per 2 ya. Lebih kecil dari x, lebih kecil dari min 4 per 2. Berarti x itu terletak antara min 4,5 lebih kecil x, lebih kecil dari min 2. Ya. Ingat min 4,5 itu lebih kecil dari min 2. Ya. Nah, itu nomor berapa? Nomor 13. Nah, nomor 14 bagaimana? Ingat kok nanti kalau nomor 14 ya. Nomor 14. Nomor 14 itu ini kalau tidak jelas sambil Anda ini ya, kok nomor 14. Sorry, nomor 15 langsung aja. Nomor 15 ya. Ini min 2 lebih kecil dari min 5x, lebih kecil sama dengan 3. Ini ingat, x-nya mengandung min 5. Berarti ini supaya tinggal x dibagi min 5. Kalau dibagi min 5, ini menjadi begini. Min 2 dibagi min 5. Ya, kan ini supaya x ya, jadi dibagi min 5.
Nah, kalau dibagi min ini menjadi lebih besar. Ya, sorry. Ini menjadi lebih besar. Karena dibagi min. Ya. Ini menjadi X. Kemudian ini juga sama. Lebih kecil sama dengan dibagi min menjadi lebih besar sama dengan. Ya. Lebih besar sama dengan 3 dibagi min 5. Berarti ini antara min 2 dibagi min 5 itu berarti 2/5. Lebih besar dari X, tetapi X juga lebih besar dari min 3/5. Ya. Nah, pernyataan ini bisa diganti menjadi ini pakai sama dengan tadi ya. Ini bisa diganti, pernyataan ini bisa diganti dibalik. Kalau dibalik, menjadi gimana dibalik? Dibalik menjadi min 3/5 lebih kecil sama dengan X. Jadi nanti jangan tantu ya, kalau begini lebih kecil dari 2/5. Jadi kalau X-nya mengandung negatif, X-nya mengandung negatif, maka merubah tanda ya. Karena dibagi negatif, tandanya juga berubah. Ya. Jadi 2/5 lebih besar dari X lebih besar dari min 3/5. Atau dengan kata lain, X itu terletak antara min 3/5 sampai 2/5 sama. Ini nomor 15 ya. Sekarang bagaimana dengan nomor 17 atau 18? Ya, 17 atau 18 yang mengandung 3 suku mengandung X. Nah, kalau yang ini harus dipisah, nomor 18 itu. Yang ini harus dipisah menjadi 2 bagian ya. Yang pertama adalah 2x min 4 lebih kecil sama dengan 6 min 7x. Yang kedua 6 min 7x harus lebih kecil dari ini. Jadi nomor 18 langsung ya, nanti nomor 17 ngikutin. Nomor 18, maka 2x min 4 itu harus lebih kecil sama dengan 6 min 7x. Ya. Nah, ini harus pakai dan ya. Dan itu artinya harus memenuhi kiri dan kanan. Kalau dan itu dua-duanya harus terpenuhi. Min 7x harus lebih kecil sama dengan juga 3x plus 6. Gitu ya. Sehingga kalau kita teruskan, ini kiri diselesaikan sendiri, kanan diselesaikan sendiri. Artinya kita menyelesaikannya 2 sisi. Sisi kiri, sisi kanan. Ini kalau dipisah, ini ya, X-nya jadikan 1, 2X ini menjadi 9X. Ya. Ini juga 6, ini tambah 4. Ya, 6 tambah 4 adalah 10. Ya. Dan yang kanan juga teruskan, ini adalah min 3x min 7x nanti min 3x jadi min 10x. Ya. Ini 6 dikurang 6 0, ya. 6 kurang 6 0. Sehingga yang di sini x-nya harus lebih kecil sama dengan 10/9. 10/9 itu 1,1 ya. Dan X-nya ini dibagi min ya. Berarti kalau dibagi min ini menjadi lebih besar sama dengan. Ya, ini berubah tanda. Kenapa? Karena X-nya negatif. Berarti lebih besar sama dengan 0 dibagi 10 adalah 0. Jadi bilangan yang memenuhi dua-duanya berarti X harus lebih besar 0 tetapi lebih kecil 10/9 sehingga himpunan penyelesaiannya HP atau himpunan penyelesaian itu adalah X ya. X di mana X itu terletak antara 0 ya.
antara X antara 10/9. Jadi X itu harus terletak antara 0 sampai 10/9 ya. Lebih kecil 10/9 tapi lebih besar 0. Ya. Jadi antara ini doang, lebih besar 0 tapi lebih kecil 10/9. Jadi berapa sih antara 10/9 itu 1,1. Jadi boleh 0, boleh 0,5, boleh 1. Nah paling banyak 1,1. 10/9. 10/9 itu 1,1. Jadi antara 0 sampai 1,1. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,9, 1, 1,1. Ya. Jadi kalau yang memenuhi dua-duanya berarti diiriskan. Ya. Atau kalau kita buat dalam bentuk garis bilangan, daerah yang lebih besar 0, dalam bentuk garis bilangan itu begini. Lebih besar 0. Ya, sini ada angka 0 nanti. Sini ada 0. Ada angka 10/9. Pada dengerin apa tidur ya? Dengerin Bu. Dengerin Bu. Kecepatan Bu. Kecepatan? Iya Bu, pelan-pelan Bu. Udah lama enggak mikir. Oh iya udah. Lebih besar 0 itu adalah daerah yang ke sono. Lebih besar 0 itu adalah daerah yang sini ya. Daerah yang lebih besar 0 sana terus. Ya. Tetapi sekaligus lebih kecil dari 10/9. Lebih kecil dari 10/9. Sana terus. Nah, yang memenuhi dua-duanya, yang memenuhi lebih besar 0, sekaligus lebih kecil 10/9, berarti antara 0 sampai 10/9. Ya, itu nomor 18, nanti nomor 17 juga sama caranya. Coba di sini nggak pakai X. Dipisahin begini nomor 17. Ya. Nah, bagaimana nomor 8, 19, nomor 19 tadi difaktorisasi. Ya, ingat, X ini faktorisasi itu berarti seperti contoh nomor 2 yang tadi yang di atas, yang X kuadrat min X min 6. Ya, ini faktorisasi, ini bisa. Kemudian langsung nomor 24 deh. Saya langsungkan nomor 24 ya. Nomor 24 langsung aja. Kenapa? Karena saya anggap nanti yang nomor 9 itu sesuai dengan contoh. Atau nomor 20 juga sama sesuai dengan contoh. Coba nih, X kuadrat min 5X plus 6. Kalau difaktorkan jadi berapa? X kuadrat, nomor 20 ya. Nomor 20 coba. Kalau difaktorkan nih X kuadrat min 5X plus 6. Berarti X berapa? X kali titik-titik. Kali X kali titik-titik. Yang lebih besar 0. Ingat nih. Plus 6 itu berapa kali berapa yang hasilnya min 5? Min 3. Min 3 kali min 2. Kali min 2. Ya, ini min 3. Ini kali min 2. Ya berarti jawabannya langsung. Hasilnya langsung. Kalau udah perkalian begini, itu langsung pakai garis bilangan ya. Langsung pakai garis bilangan, hasilnya adalah min 3, hasilnya berarti X-nya berapa batasnya? 2 dan 3 ya kan? Iya, itu masukin angka 2. Di sini angka 2. Satu lagi di sini angka 3. Ya. Nah, kita cari daerah-daerah ya yang mana yang memenuhi bersamaan itu. Sorry. Ini saya maksudnya mau saya lebarkan. Gitu ya. Nah, jadi kalau X min 3 sama X min 2 berarti kebalikannya, berarti 2 plus 2 dan plus 3. Ya, plus 2 dan plus 3. Nah, kita cari daerah mana yang
yang positif, yang daerah yang negatif, karena yang kita cari adalah yang daerah lebih besar 0 atau daerah yang negatif. Lebih besar 0 itu daerah apa? Positif. 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 Ya udah kita masukin. Ya. Misalkan X-nya kita anggap 0. X-nya anggap 0. Kalau 0 berarti 0 min 3 dikalikan 0 min 2 itu berapa? Plus 6 ya? Ya kan? Coba kalau masukin X-nya 0. Kalau masukin X-nya 0, 0 min 3 itu berapa? Min 3. Dikalikan 0 min 2. Berarti 6. Min plus 6. Plus 6. 0 itu di mana sih? 0 itu di sini. Di kiri 2. Berarti kita masukin di sini plus 6 itu berarti nilainya plus gitu. Ya. Jadi untuk X lebih kecil 2, contohnya angka 0 tadi hasilnya plus. Berarti X antara 2 dan min 3 itu berarti hasilnya pasti negatif. Salah. Gimana ya? Kok nggak bisa? Bentar. Nah. Oh. Ini daerahnya negatif. Kemudian kita rubah di sini. Kemudian di sini lagi positif lagi. Nah, ini positif lagi. Ya sudah, yang kita cari adalah yang lebih besar 0. Daerah yang lebih besar 0 berarti HP-nya adalah, itu adalah himpunan penyelesaiannya. Daerah yang lebih besar 0. Lebih besar 0 itu berarti HP-nya itu adalah X lebih kecil 2. Ya, X lebih kecil 2. Atau itu pakai union ya. Atau gitu aja lah. X lebih besar 3. Kenapa yang lebih besar sama yang lebih kecil yang dipakai? Karena daerah yang dipakai adalah daerah lebih besar 0 atau daerah positif. Berarti daerah lebih kecil 2 atau lebih besar 3. Gitu ya. Nomor 20 masih mudah karena sesuai dengan contoh. Ya itu nanti begitu-begitu deh kalau itu. Nah coba sekarang nomor berapa nih? Nomor 24 kalau difaktorkan jadi apa ya? Kok jadi kacau gambarnya. Geser jadi dulu. Maaf. Ini 2. Ini enaknya gini kalau gambar. Sekarang nomor berapa? Nomor 24. Nomor 24 itu kalau kita faktorkan, ya. Nomor 24 itu kalau kita ini nanti tolong difoto aja nih karena saya enggak ini ya. Sampai ini yang sayap kanannya nanti difoto aja. Nomor 24 itu 4x kuadrat. 4x kuadrat min 5x min 6. Nah ini faktorisasinya gimana ya? 4x kuadrat itu bisa 2x kali 2x. Ya. 4x kuadrat itu bisa 2x kali 2x ya. Nah, yang satu berapa kali berapa yang hasilnya min 6? Min 6 kali 1. Min 6 kali 1. Jangan, ini kan ada 4x kuadrat. Min 3 kali min 2 juga bisa. 3 ya. kali min 2. Min 3 kali plus 2 misalkan ya. Ya. Min 3. Ya, ini min 3 kali plus 2. Plus 2. Ingat, kalau di sini min 6 itu pasti yang satu min kali plus ya.
Min 6 itu adalah min 3 kali plus 2. Nah, apakah benar jawabannya tengah itu min 5x? Coba kita kalikan satu-satu. 2x kali 2x adalah 4x kuadrat. Benar. 2x kali plus 2 itu adalah 4x. 4x. 4x min 3 kali plus 2x min 6x. Berarti nggak ketemu min plus 5x ya? Nggak ketemu min 5x. Berarti ini harusnya min Plus 2 plus 2 sama min 3. Tukar aja, Bu. plus 2 min 3 coba. Benar nggak? Plus 2 min 3. 4x kuadrat min 6x plus 2x sama. Berarti benar tadi min 6. Kenapa? Ini ya. Ini nggak ketemu juga 4x kuadrat min 6x plus 2x sama. Ketemunya bukan. Coba kalau ini plus 6 min 4. Hah? Itu 4x, Bu. Iya. 4x. 4x Ini min 3 4x min 3 x plus 2. Nah, Iya. itu yang memang kita coba-coba ini. Ya, supaya ketemunya X plus tengah 2. ini. Supaya jadi kita coba-coba kenapa? Karena supaya tengahnya itu harus ketemu berapa? Min 5. Ini min 5x. 4x kuadrat ini kali ini 8x plus 8x ya. Ini kali ini min 3x. Kebalik juga. Berarti ini min dulu. Min plus 3 min 2. Berarti ini min, ini plus. Ya. Nah, kenapa harus benar? Karena nanti mempengaruhi jawabannya, mempengaruhi jawaban semuanya, ya. Nah, kalau 4x plus 3 dibuat 0, berarti x-nya berapa nih? Jadi HP-nya kalau kita buat nanti dalam gambarnya. Langsung kita ini kalau udah persamaan perkalian begini ya, kalau ada faktorisasi atau ada pembagian harus pakai garis bilangan ya. Jadi pertolongan itu harus garis bilangan itu menunjukkan hasil cara menentukan hasil akhirnya. Jadi kalau nggak pakai garis bilangan tiba-tiba ketemu ya kadang-kadang diragukan. Jadi yang ini itu hasilnya jadi kalau plus di sini jadi min 3/4 ya. Di sini menjadi sudah min 3/4. Di sini nanti min 3/4. Kenapa nih kok nggak bisa? Min 3/4 ya. Jadi caranya ya, min 3/4 ya. Jadi kalau 4x plus 3 dibuat 0, maka 3-nya jadi min dibagi 4, jadi min 3/4. Kemudian kalau x min 2 sama dengan 0, berarti ini x sama dengan, pembuatnya 0, berarti x-nya sama dengan 2. Yang satu itu x-nya sama dengan 2. Kalau tidak jelas sambil tanya ya, karena ini soalnya banyak, 40 kan. Tapi masih mudah-mudah, ini kita aja udah sampai nomor 24. Yang lain-lain mirip soalnya, jadi kita lewati. Nah, mana daerah min plus ya? Ingat ini supaya dia 0, ini jadi min 3/4, ini supaya dia 0 menjadi sama dengan 2. Nah, mana daerah yang kita cari yang daerah lebih kecil 0 atau daerah negatif? Di mana di antara ini yang negatif? Coba kita uji dengan sebuah angka di antara ini. Nah, paling mudah masukin angka x-nya itu 0. 0 itu menjadi plus 3, ini min 2. Berarti kalau 0 itu di sini ya, 0 itu di antara min 3 dan di antara min 3/4 sampai 2 itu terletak ada angka 0 di sini. Nah, kalau 0 ini plus 3 kali min 2 itu sama dengan min 6, berarti daerahnya itu negatif. Berarti daerah sini adalah negatif. Nggak nyambung. Ini aja deh. Jadi daerah sini adalah negatif. Ya. Jadi nanti daerah ini juga habis negatif pasti positif.
Oke, di sini nanti yang lain Anda kerjakan, terus saya mau pindah ke nilai mutlak. Kenapa bisa? Maksudnya habis ini positif ya. Positif. Gitu deh. Juga positif. Seperti ini. Ya. Sinkron. Nah, yang kita pakai adalah daerah lebih kecil 0. Daerah lebih kecil 0 itu adalah daerah negatif. Berarti daerah ini. Berarti HP-nya itu adalah HP-nya itu adalah X di mana daerah negatif. X-nya yang negatif. Berarti antara min 3/4 lebih kecil X, lebih kecil dari 2. X terletak antara min 3/4 sampai 2. Itu aja. Ya. Oke, itu sampai nomor 24. Nanti 25 dan 26 tadi ada contohnya. Kemudian nomor, oh iya ini nanti khusus ini nanti saya foto atau gimana ya? Bisa saya kirim lagi file. Nomor 10 saya duplikat aja ya. Misal 10 saya duplikat. Kalian foto aja sebenarnya sih. Yang nomor 10. Ya, udah saya hapus. Jadi yang nomor 25 ada contohnya, 26 ada contohnya. Kemudian ini ada ya 16 ada. Nah ini juga ada semua contohnya. Nah ini contohnya gimana nih, seperti ini. Untuk 27, 28, 29 tadi contohnya seperti ada tadi ya. Misalkan nomor 29 ya 4-nya pindah ke kiri ya. 4-nya pindah ke kiri kemudian dibuat pecahan 4-nya. Kemudian juga nomor 32 ada contohnya ya. Nah ini juga ada contohnya semua. Kemudian 39, 40 ini mudah. Nanti bisa diikuti. Nah, saya sebenarnya ingin menambahkan garis mutlak ya. Seperti gimana dari sini dulu ada pertanyaan nggak nih? Sebelum saya pindah ke nilai mutlak. Persamaan, pertidaksamaan yang mengandung nilai mutlak. Coba ini dicoba nomor misalkan nomor 5, nomor 27 ya, nomor 28 gitu aja ya. Nomor 28 ya yang mudah lah ya. Nomor 28 itu yang mudah nih. Nomor 28 itu berarti ya, berarti Anda 7 min ini 3-nya pindah ke kiri ya. Saya harus membuat bentuk ya. Berarti yang atas itu nomor 28 ya, ini 7 ya. Kemudian bawahnya adalah 2x ya. Nah 3-nya saya pindah ke kiri ya. Kok nggak bisa ini ya? Jadi langsung deh. Berarti langsung 3-nya dipindah ke kiri, berarti min 3 ya. Nah, min 3 supaya bisa dijadikan satu ini berarti min 3 langsung kali 2x. Ya.
Nah, nanti hasilnya adalah lebih besar 0. Lebih besar 0. Sorry, lebih kecil 0. Ya. Jadi min 3-nya itu langsung saya pindah dan dikalikan 2x. Jadi supaya kenapa? Karena min 3-nya dibagi 2x, ya. Maka ini menjadi sama dengan sama ya. Ini menjadi ini lama ngetiknya ya. Sama ya, ini menjadi 7 min 6x ya. Ini menjadi 7 min 6x. Yang atas itu menjadi 7 min 6x. Yang bawah menjadi 2x. Karena yang kiri sudah sama dengan 0, ya sudah 0, maka langsung garis bilangan. Yang ini 7 min 6x kalau disama dengan 0, ya maksudnya gini, kalau 7 min 6x itu sama dengan 0, maka ini menjadi x-nya itu supaya 0, ya. 7 min 6x supaya sama dengan 0, dinolkan dulu ya. Maka x-nya itu adalah sama dengan berapa? Min 7 dibagi min 6. Atau sama dengan 7/6. Ini jadi 7 min 6x sama dengan 0 itu artinya x-nya sama dengan 7/6 itu merupakan batas tadi. Kemudian yang kedua adalah 2x sama dengan 0. Yang kedua batasnya ya, berarti x-nya sama dengan 0. Ya. 0. Kemudian mana daerah yang memenuhi? Ya, jadi x-nya 0 dan x 7/6 itu sekali lagi itu adalah sebagai batas. Sebentar, saya lupa ngecas. Saya lupa ngecas, tapi tiba-tiba mati. Ya, jadi x batasnya itu adalah 0 dan 7/6. Nah, daerah mana yang memenuhi berarti kita buat garis bilangan. Kenapa? Karena untuk pembagian ya, untuk pembagian fungsi atau perkalian fungsi harus pakai garis bilangan. Jadi sekali lagi dalam menyelesaikan ketidaksamaan hampir mutlak perlu menggunakan garis bilangan. Ya. Kemudian kita buat x-nya itu antara 0 nggak pusing 0. Satu lagi adalah 7/6. 7/6 itu ya kira-kira cuma 1 koma ya. Nah, mana yang negatif? Apakah lebih kecil 0? Apakah antara 0 sampai 7/6? Atau apakah lebih besar 0 ya? Maka kita perlu yang namanya uji ya. Misalkan kita masukkan sembarang nih. Kita masukkan sembarang ya. Kita masukkan sembarang, misalkan masukin angka x-nya 1 aja. Kalau 1 ini 7 dikurang 6 kali 1 ya 6 ya. 7 kurang 6, 1. Dibagi 2 kali 1, 2. 1/2. Berarti di sini positif. Ya, kenapa positif? Karena kalau kita masukkan angka 1, 1 kan di sini kan? Kan ini antara 0 sampai 7/6. Kalau kita masukkan angka 1 ya. 1 tuh di sini antaranya. Letaknya di sini. Kita masukkan angka 1 hasilnya 1/2. 1/2 itu bilangan positif. Ya, selama bilangannya positif maka dia hasilnya adalah kemudian di sini berarti di sini hasilnya adalah negatif. Ya. Setelah itu berarti juga sama, setelah 7/6 berarti juga bilangan negatif.
Nah, yang kita pakai adalah daerah yang lebih kecil 0. Pas kita buat garis bilangan, kita lihat di sini kanannya. Lebih kecil 0 adalah bilangan negatif. Berarti HP-nya, maka HP-nya itu adalah X lebih kecil dari 0, atau tuh bisa pakai U ya, atau X lebih besar dari 7/6. Kenapa begitu? Karena yang kita pakai adalah yang negatif. 33 sampai 38 ada contohnya persis seperti tadi, nomor berapa tadi? 4 ya kalau nggak salah. Ya, cukup ya dari 1 sampai 40, nanti tinggal Anda teruskan aja. Nanti juga saya ada beberapa soal, misalkan dari 29 sampai 32, ini contohnya seperti mana? Seperti ini nih. Ya, seperti nomor 2. Ya, kemudian nomor 30-an seperti nomor 4, seperti nomor 3. Ya. Jadi contoh 1 sampai 4 itu sudah mewakili semua soal-soal yang lain. Jadi jangan heran kok soalnya kok banyak ya 40 ya. Ya gitulah ya namanya matematika, kalau kita nggak latih dengan banyak contoh-contoh soal, kadang-kadang kaku tangannya. Jadi seperti orang melukis itu harus latihan supaya hasil lukisannya bagus ya. Anggap aja ini kayak melukis gitu ya, melukis di atas kertas isinya angka-angka gitu, bukan warna-warna. Semakin banyak soal semakin bagus. Kenapa? Karena lukisannya semakin banyak. Ya. Jadi jangan bayangin ngerjain soal pusing pakai pikir-pikiran, yuk anggap aja kayak keterampilan tangan gitu ya. Jadi matematika itu adalah keterampilan tangan dan sedikit keterampilan otak. Ya, barangkali itu. Ini adalah contoh nomor 29, ada jawabannya. Kemudian nomor, sekarang ini persamaan dengan nilai mutlak ya. Ya, nilai mutlak itu apa sih? Oke, lanjut ya. Saya lanjutin ya. Nah, sebentar saya buka absensi dulu. Absensi untuk kelas absensi kalian sudah absen lewat link kan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nanti sendiri ya. Siap deh. Ini kelas hari kelas apa ini kita ya? Kalkulus. Kelas kalkulus ini jadi jurusan TI itu ada yang terdaftar ada 50, masa belum banyak banget. Kemudian TK ada 6 orang. TK dulu yang di absen deh. Pertemuan kedua, saya absen dulu. Pertemuan kedua, Apria Irmawan hadir nggak? Halo TK, Apria Irmawan, Yusuf Meka. Yusuf Meka nggak hadir Bu tadi, dia kendala Bu. Ini ya izin aja ya, saya tulis izin ya. Iya Bu, boleh Bu. Dimas Akbar. Saya sendiri Bu. Oh ya oke, ada saya tulis hadir. Nur Saputri. Nur Saputri. Halo. Nur Saputri tidak ada keterangan. Nggak ada keterangan ya? Rio Chandra. Rio Chandra. Ini kok nggak ada keterangan banyak. Muhammad Haki Bamaura. Ini cuma Dimas sendirian kamu nih. Di TK nih berenang sendiri nih. Ini kamu juga di mana nih? Suaranya ini. Ya udah nggak apa-apa deh, nanti. Oke, yang sekarang yang jurusan TI. Jurusan TI yang hadirin coba ya saya presentasi.
Nah, saya stop sharing dulu, saya ganti dengan absensi saya. Ada 41 orang. Stop sharing. Ini saya sambil liatin absensi kalian. Ya Abel gue telepon gak berdering lagi, goblok lah Abel. Nah, Iya. jangan ngomongin orang goblok nanti berbalik sendiri loh feedback. Halo Bib. Tahu Habib, wah. Parah emang Habib. Pinter dia Bu kayaknya Bu. Parah. Parah bener. Parah kamu buat makan. Ya, Alvin ada nggak, Alvin? Halo Alvin ada? Parah benar. Alvin ada nggak? Ini TI. Ada Bu. Kok tinggal 33 orang? Alvin ada ya? Iya. Alvin hadir. Kemudian Guntur. Hadir, Bu. Enggak kelihatan. Hadir. Muhammad Arafi. Hadir Bu. Ahmad Fauzi. Hadir Bu. Enggak Abdul Aziz. Saya Bu hadir, Bu. Rizky Darmawan. Hadir, Bu. Rizky Darmawan kok 2 kali ya? Muhammad hadir, Bu. Dafa Al-Farisi. Hadir, Bu. Nasrullah. Nasrullah nggak kelihatan. Nggak ada. Dwi Haris Setiawan. Dwi Haris. Hadir, Bu. Oke. Ade Nurihsan. Hadir Bu. Ridwan. Hadir, Bu. Abelino. Izin Bu, lagi kerja. Lagi kerja. Oh iya kerja tadi. Irfan Furkon. Irfan. Belum saya cek. Najil Barkan. Najil. Hadir ya? Enggak ya? Udah lewat dulu. Fahru Rozi. Hadir Bu. Rehan Fikri Caksono. Ariana Yusuf. Ari. Lewat. Anas. Hadir, Bu, hadir. Oke, Wildan. Wildan. Enggak keterangan. Sandi Haikal. Andi. Enggak tahu. Rini Rahmadila. Rini. Ini Rahmadila kayaknya tahun lalu ada namanya sama. Fikri Ramadan Satria. Kemudian Muhammad Abid. Hadir Bu, hadir. Fajriansah. Hadir Bu. Adi Saipul. Hadir Bu. Wahyu Riansyah. Enggak ada keterangan. Ilham Dimas. Ramadana Aulia Mana. Hadir Bu. Muhammad Fauzi Kurniawan. Muhammad Yaki. Pain. Di bawah. Ahmad Jainal Arifin. Hadir, Bu, hadir. Rapi Sandika. Dwi Anggara Putra. Hadir Bu. Abian Aldi Sutikno. Abian. Ajaria. Hadir Bu. Gunanto. Halo Gun. Tony Prasetyo. Hadir Bu, hadir. Fahrur Husaini. Muhammad Jaini. Hadir Bu, hadir. Muhammad Jahwan. Hadir Bu. Rahmat Aji.
Nggak tahu. Muhammad Rafli Badila. Oh, dia ini ya. Rian Ramadhani. Adi Sahrul. Andi Liani. Rizky Sulistian. Yoga Chandra. Hadir Bu, hadir Rizky Sultian. Rizky hadir. Ya, Bu. Yoga. Anur. Ahmad Fadilah. Kira sementara yang hadir 30. Bu, maaf untuk Ariansa Ya. Yusuf izin tadi Bu kerja. Yusuf Tapi dia Eka. sempat masuk mic tadi Bu. Yang Bu mana? maaf yang untuk Ariansa Yusuf. Ibu. Ariansah Yusuf. Oh iya. Nama saya enggak, Bu ya. Siapa? Yudi Abdul Hamid. Klasif Yudi. Oh, Klasif siapa namanya? Yudi Abdul Hamid. Oh iya, nggak ada ya. Iya Bu, ada klasik juga Bu saya. Nggak ada namanya di situ. Oh iya. Ini kamu, ini TI ya? Ya, TI, Bu. Iya TI Bu dari Yudi Abdul BPAGI. Hamid. Yudi Abdul siapa? Abdul Hamid. YUDHIM. Hamid. Hamid. Ya udah. Terus siapa lagi ya? Bu, saya Azam. belum disebut Bu namanya Bu. Siapa? Andi. Azan Ya Subhan Bu. udah. Azan Subhan. Faizal. Subhan siapa tadi? Azan AZAN. Azam Subhan. Subhan. Dari kelas B pagi Bu. Saya save. Oh, oke. Azan pakai N Bu. Anda Azam Firdaus, Bu. AZAN. Subhan. Pakai Azan. N bukan M. Oh, Azan. Kemudian siapa lagi? Nanda Firdaus, Bu, dari kelas B Bu, pagi. saya Bu. Oh, ini banyak. Siapa? Firdaus? Anda Firdaus. Nanda Firdaus. Ini pagi hari apa? Hadir. Pagi hari Siapa Kamis, lagi? Bu. Oh, Rohana Rizky Bu. Ana Rizky tadi nggak ada? Nggak ada Bu, saya belum disebut namanya. Ana? Rohana. Rohana, bukannya ada tuh. Rohana, Rizky. Rizky, siapa? Udah? Romadona. Udah tadi. Kalau nggak salah udah lah. Oke. Mahes Sandra Bu, belum. Siapa namanya? Mahes Sandra. Ahesan. Ahes ya? Mahes. M. Oh, Mahes. Ya Bu. Mahes Sandra. Sandra. Ya. Gabung. Dipisah. Ya udah. Ya kayak gitu. Lagi ya. Jadi nanti saya ini. Ya udah, ini nanti saya ini jadi absensi yang saya punya tuh jadi itu yang menjadi absen saya sendiri untuk penilaian dan sebagainya. Ya. Kemudian tapi barangkali ini saya sebenarnya mau lanjut ke nilai mutlak. Kalau saya lanjutkan saya takut Anda terlalu ini ya. Saya Bu. Nah, tolong soal-soal yang belum saya yang belum kita bahas tadi, bukan PR lah ya buat latihan nanti. Kalau PR nanti ada tugas khusus ya. Tapi Anda coba kerjakan aja tuh yang nomor 1 sampai 4 sudah, nomor 7 sampai 4 tuh. Kan belum dikerjakan kalau Anda lihat Gimana Bu? udahlah ya, latihan kerjakan ya. Karena ini nanti ujian meskipun di classroom juga boleh, tapi belum menjadi tugas. Kalau tugas utamanya nanti setelah minggu depan. Jadi setelah minggu depan itu nanti ada tugas yang ada share. Ya, bagaimana? Ya, saya belum di absennya Bu ya. Siapa namanya? Muhammad Taufik Bu. Muhammad Taufik. Sip ya? Chief. Oh. Muhammad Taufik dari
Saya kemarin ikut kelas ibu juga minggu lalu. Oh, oke deh, hadir. Ya. Ya udah itu dulu. Nanti yang nggak hadir nanti. Tapi ini tolong kalau untuk absensi kan untuk absensi yang ini menjadi syarat untuk ujian ya, tolong dipenuhi nggak apa. Kalau untuk absensi di saya itu menjadi pertimbangan untuk penambahan nilai itu karena 10% kan. Gitu. Ya udah barangkali saya sebenarnya ingin meneruskan tentang nilai mutlak, cuma kayaknya waktunya sudah Anda kayaknya udah resah banget, kasihan kalau resah gelisah nggak enak neranginnya juga. Ya, karena itu juga butuh jadi kalau ada nilai mutlak itu pasti mengandung ketidaksamaan dengan lebih soal yang lebih agak ini ya. Nah, kalau begitu nanti saya teruskan nanti di hari Kamis malam aja. Jadi secara terjadwal kita tetap hari Kamis malam ya. Kecuali kemarin karena darurat. Ya barangkali itu dulu, nanti kita teruskan di hari Kamis. Siap Bu, makasih Bu. Makasih Bu. Makasih ya Bu. Oke, barangkali itu dulu ya. Sekian dulu, terima kasih. Selamat siang, selamat istirahat. Tapi itu tolong spesial Selamat pekan Bu. Kemarin yang minggu lalu ada soal nggak ya? Minggu lalu itu bahasan kita tentang sistem bilangan, belum ada soal ya? Belum, Bu. Oke deh. Belum ada Bu. Tapi ini yang soal-soal yang tadi tolong dikerjakan dulu aja. Jadi Yang sisanya ya Bu. Nomor berapa Bu? Sisanya. Sisanya. Iya. Sisanya ya, buat latihan. Dikirim boleh dikirim ke kelas ya. Siap Bu. Ya Bu. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk grup kelas itu gimana ya? Enaknya saya masuk ke grup apa enggak ya? Grup boleh. Kalau bisa di grup. Karena tapi kebanyakan grup komtingnya aja lah yang paling enggak komtingnya yang aktif saya untuk Beb. ya HBB aja. Bib, minta materi Bib. Iya Udah. Bu, nanti saya WA aja ya materinya. Oke. Kan materi yang ini kan tadi di classroom juga udah saya ini. Ya wis Bu. Oh, ini Abelina Sakti, Dimas Akbar, terus siapa nih ya? Aryansa Yusuf izin tadi Bu. Oh iya. Oke. Sudah, silakan ngobrol teruskan, saya izin dulu. Yaudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat nih, lu nitip absen doang dilihat nih. Bus, kebucinan tidur. Kemana itu Takia Genji? Mana Adiliana? Parah banget emang. Ketua BEM nggak ada ketua BEM. Si Andi. Ada itu. Malah Anjay, dia Aris posisinya enak sekali. Habib bukan gua. Aris itu AB ini sih, Habib itu. Si Habib doang. Makanya gua ngomongin ada kebucinan lagi tiduran. Ini nih. Tersangka kayak ngomong goblok di room. Anjing gue lupa di mute. Absen gue telepon. Lalu aneh lagian Bib kagak di mute. Bukan ngomongin kagak di mute. Bacak. Jadi itu dari 40 soal yang dijelasin cuma beberapa tadi. Kita sudah nyelesain sisanya. Enggak, cuma buat latihan doang itu mah. Nyatet di Kalau masalah tugas nanti itu katanya. Tugasnya nanti minggu kedua ya? Minggu ketiga. Iya. Tapi itu buat latihan doang, tapi dikirim di classroom anjing katanya. Kagak. Andi terakhir Enggak, ngomong. itu yang tugas. Itu yang tugas nanti. Tugas apa? Kalau ada tugas kirim ke classroom, tapi yang ini enggak. Aku anjing. Ilok lu lagi sempuyangan juga. Ada kodok bentung, guys. Share lah kalau ada tugas lah. Nih, ada tugas nih. Tugas apa tuh? Tugas gua belum ngepel, belum nyapu tugas. Ke rumah Habib dikasih makan loh.
Wede. Wah anjay. OTW lah. Oh, tahu gitu ke sono tadi malam. Anjing. Bib belum nyeduh kopi, Bib. Udah. Duluan. Dadah. Iya. Nyatin Habib doang ah, bosan. Siapa sih yang nyatin timbang Aul sama Aya? Iya. Kagak ada ya. No. Siapa sih Andilian yang nyatin lu? Ilok Andilian yang nafsu sama lu. Bang Ucup nggak keluar ntar itu. Gimana itu? Dibayarin ntar 100 juta. Kemarin gimana itu? Sabtu malam. Apa tuh? Materinya anjir manajemen sama bahasa Inggris. Yang pegang siapa? Danta semua. Cuma kalau yang satu manajemen cuma perkenalan. Manajemen gak hadir gurunya. Terus yang bahasa Inggris cuma perkenalan doang. Buset. Gue kira ada yang penting. Nggak ada. Ya udah kalau gitu thank you dah. Iya. Assalamualaikum. Thank you.